Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing siang sonten sareng wengi wahai para pecinta film di seluruh universe ini. Di kesempatan ini saya ingin ajak kalian buat ngopi alias ngomongin film di channel Zona Ngopi, tempatnya ngomongin film. Kali ini saya mau bahas film The Internship alias Magang. Film ini dirilis pada tahun 2013, dibintangi oleh Vince Vaughn dan Owen Wilson. Oh iya, rating film ini adalah PG-13 ya, jadi harap bijak dalam menonton. Film bergenre komedi ini menceritakan tentang dua orang salesman handal yang dipecat dari perusahaan tempat mereka bekerja. Akhirnya mereka mulai ikut magang di salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, yaitu Google. Nah, penasaran bagaimana dua orang salesman yang gak punya keahlian IT sama sekali ini kerja magang di Google? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas filmnya. Siapkan kopi kalian, enjoy Checky Broad. Di awal film diperlihatkan ada dua orang yang sedang nyanyi-nyanyi sambil berkendara di jalanan. It's like rain. Dua orang itu diketahui bernama Billy dan juga Nick. Mereka adalah dua orang salesman handal yang sangat jago ngomong yang bikin orang lain tertarik sama apapun yang mereka tawarin. Namun sayang perusahaan jam tangan tempat mereka kerja gulung tikar alias bangkrut karena bosnya ngerasa di zaman sekarang jam tangan udah mulai ketinggalan zaman. Rata-rata orang menggunakan smartphone-nya buat ngeliat jam. Singkat cerita, sekarang si Billy dan juga Nick jadi pengacara alias pengangguran tanpa acara. Karena nggak punya kerjaan, rumah si Billy pun akhirnya disita, lalu istrinya juga pergi ninggalin dia karena istrinya ngerasa sering dikecewain sama si Billy. Suatu malam di rumahnya, si Billy sedang iseng-iseng cari kerjaan di internet. Tapi dia bingung soalnya dia nggak terlalu punya banyak skill. Setelah lama nyari, dan gak nemu-nemu, tiba-tiba si Billy fokus ke logo Google. Dan kepikiranlah si Billy buat nyari lowongan kerja di Google. Scene berpindah ke si Nick yang sekarang udah punya kerjaan lagi, yaitu jadi karyawan di toko kasur. Yang pemiliknya adalah pacarnya adik Nick yang bernama Kevin. Sebenarnya Nick gak mau kerja di sana kalau gak terpaksa, soalnya si Kevin ini orangnya suka ngomong vulgar. Si Kevin juga gak ragu-ragu ngomongin cewek lain di depan si Nick. Saat si Nick sedang ngelayanin pelanggan, datanglah si Billy nawarin buat ngajak magang di Google. Awalnya si Nick gak mau karena baru magang, belum tentu diterima jadi karyawan tetap di Google-nya. Tapi setelah menerima jurus khutbahnya si Billy, si Nick akhirnya kebujuk. Lalu mereka pergi ke perpustakaan buat diinterview secara online sama orang-orang dari Google. Saat interview, si Billy dan Nick ditanya beberapa hal, tapi jawaban Billy dan Nick yang unik dan gak nyambung jadi bikin si interviewer bingung dan kehabisan kata-kata. Tapi seperti biasa, akhir pembicaraan ditutup dengan jurus khutbahnya si Billy dan Nick. Di kantor Google, para staf sedang ngeliat-ngeliat hasil interview para calon pelamar magang. Dan saat muncul hasil interviewnya si Billy dan Nick, para staf di sana langsung secara tegas menolak buat nerima si Billy dan Nick buat jadi karyawan magang mereka. Kecuali satu orang staf berkacamata yang bernama Lyle. Lyle nyaranin agar Billy dan Nick diterima magang karena mereka udah punya banyak pengalaman sebagai sales. Juga si Lyle kagum sama pemikiran si Billy dan Nick yang out of the box. Akhirnya, Billy dan Nick datang ke kantor Google di Montana View buat ngelaksanain magangnya. Di sana mereka sangat kaget karena kantor Google yang keren banget. Dimulai dari ada mobil yang jalan tapi nggak ada supirnya, terus semua makanan sama minuman di sini semuanya gratis. Di sini kenalan sama seorang staf cantik bernama Dana. Dan sekedar informasi di film ini muncul Sergey Brin jadi cameo. Bagi kalian yang belum tahu Sergey Brin ini siapa, dia adalah salah satu pendiri Google bersama Larry Page. Setelah itu, semua pegawai magang dikumpulin di suatu ruangan. Di sini si Billy disamperin seorang pemuda bernama Graham. Awalnya si Graham ini sangat sopan ke Billy dan muji-muji Billy kalau si Billy ini orangnya berkarakter. Tapi pas tahu kalau ternyata Billy dan Nick itu ternyata pegawai magang sama kayak dia, si Graham langsung nyesel udah buang-buang waktu ngobrol sama mereka. Lalu di sini kepala penerima karyawan magang yang bernama Chetty bilang kalau mereka harus bikin kelompok. Dan di akhir magang cuma satu kelompok yang keterima jadi karyawan tetap di Google. Tapi saat pembagian tim, gak ada yang mau setim sama si Billy dan Nick. Ada beberapa anak muda lainnya yang sama gak dapet tim. Lalu Chetty minta agar si Lyle bikin tim sama Nick dan Billy, dan juga anak-anak lain yang gak punya tim. Mereka secara gak semangat kemudian mulai berkenalan. Yang pertama adalah Lyle, si ketua tim yang seorang karyawan yang sudah kerja selama 4 tahun di Google. Lalu ada Yoyo, yang hobinya suka cabutin alis. Ada Stuart, yang matanya gak pernah lepas dari ngeliatin smartphone-nya. Juga terakhir si cewek yang bernama Niha.
Di hari berikutnya, semua tim magang dikasih tantangan pertama yaitu buat nyari bug atau error di sebuah program. Saat anggota tim Lyle yang lain sedang fokus nyari bugnya, si Billy dan si Nick malah nyerocos gak jelas yang bikin yang lain pusing dan kesel. Akhirnya, karena saking keselnya, anggota tim yang lain ngarang bebas ke si Nick dan Billy. Mereka bilang kalau program ini dibikin sama seorang programmer yang namanya Charles Xavier dengan ciri-ciri yang mirip sama Profesor X yang ada di X-Men. Jadi si Nick dan Billy mulai cari si Profesor Charles Xavier ini. Dan kebetulan di sana ada seorang kakek-kakek yang cirinya sama persis dengan yang diceritain oleh anggota tim yang lain. Saat si Nick dan Billy manggil itu kakek-kakek dengan sebutan Charles Xavier, si kakek itu marah ke si Billy dan Nick dan mulai ngehantam si Billy dan Nick. Lalu saat Nick dan Billy sedang makan siang, mereka disamperin sama timnya si Graham dan bilang kalau tim si Graham lah yang menang di tantangan pertama ini. Tiba saatnya tantangan kedua yaitu olahraga. Awalnya si Nick dan Billy sangat semangat karena tantangan kedua ini gak berhubungan sama programming ataupun IT. Tapi ternyata olahraganya adalah Quidditch, kayak yang ada di film Harry Potter, yang si Nick dan Billy gak ngerti sama sekali sama peraturannya. Di awal permainan, tim Lyle dibantai sama timnya si Graham, soalnya si Nick dan Billy masih bingung sama peraturannya. Terus memang tim mereka gak kompak sama sekali. Lalu si Billy minta time out dan keluarinlah jurus khutbahnya buat ngeyakinin agar timnya mau kerjasama. Dan anggota tim yang lain mulai tersentuh sama khotbahnya si Billy dan Nick. Saat pertandingan dimulai lagi, mereka mulai kompak dan bisa nyusul poinnya tim Graham. Tapi di saat penentuan tetap kalah karena si Graham ini curang dan kasar mainnya. Tapi mulai ada kemajuan sama tim Lyle karena mereka udah mulai kompak. Di tempat istirahat, lagi-lagi si Nick ketemu sama si Dana dan mulai PDKT lagi sama si Dana. Tiba saatnya tantangan ketiga yaitu tiap tim ditugasin untuk membuat sebuah aplikasi. Lalu mereka mulai diskusi mau bikin aplikasi apa. Tapi setelah perdebatan panjang, mereka tetap gak nemuin ide buat aplikasinya. Saat itu mereka lihat kalau aplikasi timnya si Graham udah jadi dan udah banyak yang download, yang bikin semuanya makin frustasi. Saat sedang frustasi seperti itu, si Billy dan Nick ngajak mereka keluar buat cari angin. Singkat cerita, tibalah mereka ke sebuah klub malam. Nah, kalian harus hati-hati saat nonton scene ini, karena di scene ini ada banyak gunung-gunung kembar yang bermunculan. Di sini mereka berpesta dan mabuk-mabukan sampai larut malam. Dan juga di sini si Lyle ketemu sama guru dansa online-nya dulu. Lalu setelah disemangatin sama Billy dan Nick, si Lyle mulai memberanikan diri buat ngobrol dan PDKT tuh sama guru dansanya. Kemudian saat guru dansanya itu digodain dan dihina sama om-om di sana, si Lyle mulai emosi dan terlibatlah baku hantam tuh sama geng-gengnya si om. Anggota tim yang lain juga ikut-ikutan, yang ngebikin mereka semua diusir dari klub malam itu. Lalu saat mereka lagi nongkrong dan masih pusing karena mabuk, si Billy iseng ngasih pertanyaan matematika ke si Lyle yang kelihatannya lagi mabuk berat. Tapi si Lyle bisa jawab dengan cepat. Akhirnya si Nick mulai ada ide buat aplikasinya yaitu bikin aplikasi kuis di mana harus jawab pertanyaan sebelum waktu habis. Dan anggota tim lain bilang kalau aplikasi kayak gitu gampang banget dibikin. Singkat cerita, saat mereka lagi tiduran di kantor karena masih pusing bekas mabuk semalam, si Chetty nyamperin mereka dan Chetty bilang kalau tim mereka menang di tantangan ini. Saat itu, Sammy mantan bosnya si Nick dan Billy telepon kalau dia ada pekerjaan buat mereka yaitu jadi sales skuter. Tapi mereka tolak soalnya Billy dan Nick mau serius biar keterima kerja di Google. Saat sedang nyantai di sauna, si Billy disamperin sama si Graham. Si Graham mulai manas-manasin Billy dan bilang kalau dia udah cari tahu tentang si Billy. Dia bilang kalau si Billy lambat laun bakal ngebikin kesalahan yang bakal membuat semua timnya kecewa. Tiba saatnya tantangan keempat, yaitu semua tim harus jadi Google Helpline atau technical support yang bertugas nanganin masalah pelanggan lewat telepon. Ini adalah tantangan berat buat si Billy, karena pada dasarnya si Billy ini gak paham sama sekali masalah IT. Dan juga dia gak bisa ngeluarin jurus khotbah andalannya di sini. Beda sama si Billy, si Nick mulai bisa ngikutin anggota tim yang lain dan mulai paham masalah IT. Scene berpindah ngeliatin si Nick lagi makan malam sama si Dana, dan kelihatan kalau Dana mulai suka sama si Nick. Di saat yang sama, si Billy lagi fokus belajar di satu ruangan agar nggak ngecewain temannya. Saat lagi fokus, si Billy dikagetin sama seorang pria yang si Billy panggil dengan sebutan si Headphone, karena selalu pakai headphone pastinya. Di sini si Billy mulai deket sama si Headphone dan mulai diajarin sama si Headphone. Akhirnya tibalah hari dimulai tantangan. Si Billy merasa pede karena dia ngerasa udah belajar secara maksimal. Dan benar saja di tantangan ini si Billy sangat luwes dalam menjawab permasalahan-permasalahan customer lewat telepon. Tapi saat penghitungan hasil ternyata si Billy ngelakuin blunder yaitu nggak login sebelum mulai yang ngebikin hasilnya nggak bisa kerekam dan ngebikin timnya gagal di tantangan ini. Karena merasa udah ngecewain timnya, si Billy mutusin buat pergi dari kegiatan magangnya. Lalu keesokan harinya, Chetty ngejelasin kalau tantangan terakhir yaitu tantangan penjualan yang merupakan keahlian si Billy dan Nick.
Semua anggota tim awalnya senang karena kemungkinan mereka menang sangat tinggi karena tahu kemampuan si Billy dan Nick dalam hal penjualan sangat hebat. Tapi saat tahu kalau si Billy udah pergi, mereka jadi kecewa. Akhirnya si Nick mutusin buat cari si Billy. Dan ternyata si Billy udah terima kerjaan dari mantan bosnya yaitu jualan skuter. Si Nick lalu jelasin kalau timnya butuh bantuan dan bujuk si Billy biar balik lagi buat ngelanjutin magang di Google. Scene berpindah di mana anggota tim Lyle yang lain lagi nawarin peluang ke sebuah toko pizza. Tapi karena mereka nawarinnya nggak meyakinkan, jadi langsung ditolak sama si pemilik toko. Saat sedang kecewa, ditambah datang timnya si Graham yang manas-manasin dan bilang kalau mereka udah berhasil dapat tanda tangan kontrak sama banyak toko, datanglah si Billy dan Nick. Mereka mulai nego lagi sama si pemilik toko dan berkat jurus khotbahnya si Billy dan Nick, ditambah data-data yang disampaikan sama anggota tim yang lainnya, si pemilik toko setuju buat tanda tangan kontrak sama mereka. Saat pengumuman pemenang di tantangan ini, tim Lyle hampir didiskualifikasi karena mereka belum juga datang. Tapi secara epik mereka datang sambil bagi-bagi pizza ke semua orang yang ada di sana. Tapi si Graham terus protes dan minta agar ada orang yang berpengaruh di sana yang kasih penilaian karena si Graham ngerasa si Chetty mulai berpihak ke si Billy dan Nick. Lalu majulah si headphone yang bernama Andrew dan ternyata dia adalah salah satu petinggi di Google. Si Graham kaget karena dia pernah ngejelek-jelekin si headphone yang gak kelihatan kayak petinggi. Si Billy juga kaget karena ternyata orang yang ngajarin dia itu adalah orang yang penting. Dan si Andrew yang biasanya nggak pernah ngomong panjang lebar, akhirnya ngomong panjang di depan semua orang karena kesel sama si Graham yang suka ngejilat orang-orang yang dia anggap penting. Tapi ngehina orang yang dianggap nggak penting. Beda dengan si Billy dan Nick juga timnya yang tanpa pandang bulu berinteraksi sama siapa aja. Akhirnya si Chetty ngelanjutin pengumumannya dan berkata ke tim Lyle, Welcome to Google. si Billy kemudian ngucapin makasih ke si Chetty yang udah mau nerima mereka walaupun awalnya dia nggak percaya sama Billy dan Nick. Tapi si Lyle cerita kalau sebenarnya si Chetty ini dari awal udah setuju buat ngasih kesempatan si Billy dan Nick buat jadi karyawan magang mereka. Karena latar belakang mereka yang sama. Si Chetty juga awalnya kurang pendidikan dan bekerja keras buat jadi seperti sekarang. Film ditutup dengan tim Lyle yang melakukan perpisahan untuk liburan sebelum mereka mulai kerja di Google. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah lakukan yang terbaik dalam ngejalanin hidup kita, bermimpilah setinggi mungkin karena nggak ada yang mustahil di hidup ini. Sekian dari saya, salam ngopi, wassalam.